Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang laporan Crystal Report ya. Crystal Report ini saya sering gunakan untuk membuat sebuah laporan, baik di VB.net maupun di VB6. Nah, di video kali ini, saya akan fokuskan ke cara membuat laporan Crystal Report pada laporan harian. Oke, saya ulangi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat laporan harian menggunakan Crystal Report yang nantinya akan kita gunakan di VB.net maupun VB6 ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung praktekkan. Untuk membuat sebuah laporan harian, kita perlu yang namanya database dan tabel ya. Yang pertama, nah, tabel ini nanti ada field yang isinya tentang tanggal, di mana nanti data yang dari tabel tersebut akan kita keluarkan di laporan Crystal Report. Oke, saya akan menggunakan VB.net dulu ya teman-teman. Saya coba langsung mempraktekkan. Oke, di sini saya mempunyai sebuah project, nama aplikasinya adalah aplikasi penerimaan barang. Saya coba running-kan ya, biar teman-teman juga jelas tujuan saya seperti apa. Saya coba running-kan dulu aplikasinya. Ada file login seperti biasa, mungkin teman-teman sudah bisa membuat form login seperti ini, tinggal login saja. Kemudian di sini ada sebuah laporan, ada data master, ada user. Nah, user ini adalah saya mengambil dari database TBL user. Kemudian ada supplier juga, ini ada 10 recordnya. Kemudian ada laporan barang. Nah, yang menarik di sini teman-teman bisa lihat jumlahnya adalah 0 semuanya. Karena memang sengaja ini data barang ketika input baru maka jumlahnya 0. Dia akan menambah ketika ada transaksi penerimaan barang. Nah, data yang tadi kita lihat di sini adalah data di master ini nih. Ada master user, ada master supplier, ada master barang. Oke, contoh saya akan menambahkan dulu di sini laporannya user nih, ada 4 record. Saya akan tambahkan ke usernya, saya akan input baru, namanya Marika, passwordnya Marika, dia sebagai admin contoh ya, seperti ini. Kemudian saya edit Marika banget gitu ya, simpan. Oke, saya akan coba cek laporannya. Nah, di sini ada user 005, namanya Marika banget, levelnya admin, seperti itu. Oke, kemudian untuk membuat sebuah laporan penerimaan, nanti saya ingin membuat sebuah laporan penerimaan menggunakan VB.net dan laporan Crystal Report ya. Nanti ada laporan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Nah, saya akan coba buat di video ini untuk laporan harian dulu. Saya masuk ke transaksi penerimaan barang. Nah, di sini ada tanggal nih, tanggal 28 Juni 2020 jam 22. Usernya mantap gitu ya. Nah, ini nomor terimanya sekian, jadi T2006080001. Di sini nomor PO-nya kita input manual, contoh saja PO seperti ini ya. Ini tergantung PO dari kita, karena ini aplikasinya hanya transaksi penerimaan barang, tidak ada proses ordernya, maka kita inputnya manualnya karena tidak nge-link datanya. Oke. Kemudian di sini kita harus memilih ID supplier. Contoh di sini tadi ada 10 record ya, maka muncul 10 record seperti ini. Atau jika nanti supplier Bapak Ibu atau teman-teman itu banyak, saran saya tidak menggunakan combo ya. Jadi saran saya menggunakan contoh cari supplier seperti ini. Coba saya cari yang ada kata-kata Indonesia. Oke, ada 2, ada Pertamina Indonesia, ada CV Indonesia Sejahtera. Saya pilih, nanti akan S10 ini akan muncul di sini ya. Saya pilih, nah di sini seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Contoh pilih seperti ini, atau pilih yang tadi ya, CV Indonesia, atau lintas cahaya, atau dengan pencarian Indonesia seperti ini. Jadi lebih memudahkan ketika pencarian data. Kemudian di sini
saya tidak hanya menginput PO, ID supplier, tapi harus memasukkan data yang akan muncul di sini ya, data grid. Jadi kita akan menerima sebuah barang. Kalau teman-teman hafal, bisa langsung pilih seperti ini, enter, contoh 10 PCS seperti ini. Atau teman-teman jika barangnya ada banyak, boleh menggunakan cari. Contoh di sini ada, saya cari garpu, pilih garpunya, pilih. Nah, yang akan terima berapa? Oh, 10 juga. Ya, contoh seperti ini. Jadi jumlah barangnya ada 20, karena ini 10 gitu ya. Totalnya 400.000. Oke, kita simpan. Nah, dia sudah berganti kedua. Kemudian saya buat 2 record aja. PO contoh seperti ini. Kemudian ID suppliernya saya pilih lagi, Maju Sejahtera saja. Kemudian di sininya saya pilih tadi ada 2 ya, garpu dan ini jumlahnya udah naik tadi karena terima 10. Saya pilih ini dia contoh 50. Kemudian saya pilih lagi yang belum muncul, berarti ini 50. Oke, kita jumlah 100, harganya sekian, kita simpan. Nah, dari 2 record ini dia itu sebenarnya masuk ke sebuah database tabel gitu ya. Saya cek di SQL Server. Kita tunggu teman-teman. Saya gunakan SQL Server 2014 ya. Jika teman-teman menggunakan 2012, 2008 sama aja, bisa juga kok. Kita connect. Kemudian ada database, ada DB pembelian. Nah, kita lihat di tabel nih, ada TBL terima. Ada 2 record nomor terima, yang totalnya tadi ada 400.000 dan 3.250.000. Kemudian di detail terima itu ada sekian ya. Tadi yang ini B1 sama B5, ada B2 sama B3 seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi kalau kita cek lagi tabel barangnya itu sudah berubah. Tadinya 0 semua jadi 10, 50, 50, 10. Ini masih 1. Oke, nah untuk membuat sebuah laporan harian itu kita sebenarnya cukup mengambil data terima nih, karena ada tanggalnya. Nah, di sini tanggalnya adalah tanggal 28 semua. Saya ganti salah satu menjadi tanggal 27 ya, biar berbeda. Seperti ini. Oke, yang 27 itu 400.000, yang 28 adalah 3.250.000. Oke, saya minimize dulu. Nah, untuk membuat laporan harian di database SQL Server, teman-teman bisa lakukan membuat ODBC ya. Ketik aja ODBC, data source ODBC. Kemudian saya akan membuat baru koneksinya. Saya pilih add. Saya pilih database-nya adalah SQL Server Native Client 11. Saya pilih finish. Kemudian contohnya adalah TECH. Ini tes saja sih saya. Namanya terserah ya. Yang penting ada namanya. Tes harian, contoh seperti ini. TECH, tes harian. Atau TECH lab harian. Laporan harian maksudnya. Kemudian servernya tadi kita masuk ke sini itu namanya TECH 003. Jadi saya bisa pilih drop down atau langsung ketik saja seperti ini. Saya next, di sini saya next lagi. Nah, di sini default database-nya adalah DB pembelian. Nah, seperti ini. Saya next, finish. Test data source, test complete successfully. Oke. Saya pilih oke lagi. Oke lagi. Oke, itu dalam membuat sebuah ODBC teman-teman. Kemudian saya akan membuat laporan Crystal Report. Saya buka Crystal Report 8.5 versinya. Oke, saya cancel dulu. Saya file new.
kemudian pilih standar, kemudian pilih database. Karena saya menggunakan ODBC, maka saya pilih ODBC. Kemudian saya pilih TECH lab harian. Oke, di sini ada banyak ya, karena dia SQL Server itu ada skema-skema di belakangnya, ada banyak. Oke, saya ke atas lagi. Nah, saya sebenarnya butuh terima saja ya. Untuk testing kali ini kita gunakan terima saja. Saya add, close, kemudian next. Nah, saya pilih no terima, kemudian no PO nggak usah, tanggal terima, dan add semuanya aja. Saya finish. Nah, contoh seperti ini. Dia ada tanggal nih, 27/6/2020. Contoh saya akan buatkan header don't surprise, kemudian saya buat laporan harian, contoh seperti ini. Dan fontnya saya perbesar. Oke, kemudian saya butuh line, kemudian print date-nya saya taruh di sini. Oke, saya save Ctrl S, saya masuk ke tadi ya, bin debug, aplikasi pembelian, app pembelian, kemudian masuk di bin debug. Di sini saya buat namanya lab harian.rpt. Saya save. Oke, contoh seperti ini saja. Ketika saya pilih tanggal 27, hanya muncul list 27 saja. Ketika 28, saya pengen list 28 saja. Oke, saya save dulu teman-teman. Kemudian saya buat di vb.net. Di sini ada laporan penerimaan. Saya buat dulu projectnya, formnya, add minus form. Kemudian di sini ada form lab penerimaan. Contoh seperti ini saya add. Nah, ceritanya di lab penerimaan ini, sebentar, start position saya pilih ke center screen, kemudian saya akan membuat sebuah group box ini. Contoh ini namanya lab harian. Contoh seperti ini ya. Oke, ada lab harian, ada mungkin nanti ada mingguan, kemudian ada bulanan, kemudian ada tahunan. Oke, kita fokus di laporan harian saja teman-teman. Saya buatkan ada yang namanya date time picker di sini. Saya akan memilih tanggalnya, baru di buttonnya itu di print. Contoh seperti ini. Bukan print ya, cetak aja lah, bahasa Indonesia saja. Oke. Nah, di sini codingnya sebenarnya kita cukup membuat sederhana saja, nggak banyak coding. Tapi yang teman-teman perlu tambahkan di form ini adalah ada yang namanya restart report control. Saya double klik tadi, nah muncul, terserah mau ditaruh di mana, dia nggak muncul kok ketika di running. Pertama muncul ini dulu, ada yang namanya restart report control, namanya restart report control. Untuk memunculkan restart report control, nanti saya akan buatkan link di deskripsi video ini. Gimana sih cara memunculkan restart report control ya? Nanti saya kasih link di deskripsi saja. Teman-teman bisa klik linknya, nanti ada video saya untuk membahas tentang memunculkan restart report control ini. Oke, kemudian saya pilih cetak. Kemudian untuk
codingnya saya copy paste saja teman-teman biar cepat. Nah, oke, di sini ada namanya AX Crystal Report 1. Ini dari mana dapatnya? Dari ini. Kita klik name-nya, nah ini AX Crystal Report 1. Kemudian yang ini ada selection formula, saya perbesar aja ya. Oke, ini ada. Nah, ada selection formula, kemudian ini to text, ini ada TBL. Kita samakan dulu namanya, boleh lihat di sini tbl terima.tgl terima, boleh nanti tbl terima.tgl terima seperti ini. Kemudian ambilnya dari mana? Ambil dari datempicker 1. Nah, dia itu bukan .text tapi .value. Nah, ini. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, AX Crystal Report 1 selection formulanya dia to text, kemudian tutup kurung, kemudian tutup siku seperti ini ya. Jadi ada tbl terima.tgl terima. Yang mengambil datanya sama dengan datempicker 1.value. Kemudian di sini ada lab harian.rpt. Oke, lab harian.rpt itu diambil dari laporan ini, namanya lab harian.rpt. Kemudian di sini bawahnya tinggal teman-teman lihat saja codingnya, silahkan diketik ulang. Oke, kemudian di sini ada form menu utama. Saya klik penerimaan, form lab penerimaan show dialog. Nah, seperti ini. Oke, saya runningkan dulu teman-teman. Kita cek apakah berhasil penerimaan. Oke, tadi kita ada dua data ya, ada 28 sama 27. Oke, kita coba cek 28 cetak. Nah, datanya kosong nih. Nah, datanya kosong, kemungkinan ada kesalahan. Dimana kita cek di sini. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya, 27 garis miring 06 garis miring 2020. Kita coba ganti saja di sini. Nah, di sini cetak. Kita tambahkan format datempicker 1 value, koma tadi berapa, dd garis miring mm garis miring YYYY, tutup. Oke, saya ulangi, saya perkecil dulu. Ini ada format datempicker 1.value dd mm YYYY. Oke, kita runningkan lagi. Apakah berhasil? Nah, sudah berhasil nih. Dia ada terima 1, totalnya 3.250.000. Oke, kita ganti ke tanggal 27. Cetak, ada juga tuh 400.000 ya, sesuai ya. Kemudian tanggal 26, apakah ada? Nah, datanya nggak ada, karena emang datanya nggak ada. Kalau saya tambahkan lagi transaksinya, tadi ke close, ya login, kemudian saya ke transaksi lagi, contoh PO 0003, tanggalnya 28, berarti nanti ada 2 laporan di tanggal 28, ada 2 record gitu ya. Contoh pilih khusus makmur, kemudian ada ini ya yang masih kosong, saya pilih, dia ada 10, kemudian saya tambahkan lagi yang ini bawah, dia ada 50, totalnya 2.150.000. Oke, saya simpan, kemudian tutup. Kemudian laporan penerimaan 28 Juni ya, kita cetak. Nah, ada 28 dia nomor terimanya ini,
ini. Kemudian dia tadi 2.150.000. Oke, ini untuk penggunaan di vb.net ya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan pembelajaran ini untuk laporan harian di vb.net seperti ini. Adapun ketika teman-teman menggunakan database Access atau MySQL, sama saja ya. Di MySQL saya juga sudah bahas di aplikasi penjualan, itu sangat lengkap teman-teman, sudah ke part 17. Silahkan teman-teman pelajari saja dari awal sampai part 17 biar teman-teman juga tahu prosesnya. Oke teman-teman, kemudian saya akan coba ke membuat laporan harian di VB6 ya. Oke, saya ke drive D, project TECH, kemudian saya buat folder. Contoh ini VB6 saja foldernya. Kemudian saya buat folder lagi namanya laporan harian seperti ini. Saya tambahkan VB6 dulu. Oke, kemudian saya buat Visual Basic 6. Kemudian saya pilih standar exe. Saya simpan dulu teman-teman di drive D, project TECH. Mana nih? P. Nah ini. Kemudian di VB6 laporan harian. Saya taruh di sini. Shift. Kemudian saya shift lagi. Projectnya shift. Oke. Saya membuatkan atau memunculkan Crystal Report Control juga ya. Saya pilih klik kanan komponen. Itu ada namanya Crystal Report Control nih. Saya apply. Oke. Saya masukkan di sini. Sama ya seperti di vb.net. Kemudian saya akan tambahkan namanya oke, data picker-nya belum ada teman-teman. Saya tambahkan dulu komponen data picker. Data picker itu ada di mana ya? Microsoft, coba ini ada nggak? Oke, ini nggak ada. Saya cari dulu ya data picker. Oke, nggak ada. Saya tambahkan lagi komponen data picker itu ada di mana? Sebentar, saya pilih dulu. Ini ada picture, frame, button, checkbox, option, combo box, list box, scroll, time, drive, file. Oke, saya sudah lupa teman-teman. Di VB6. Oke, saya cari apa nih? Image combo. Data picker itu ada di kontrol ada. Oh bukan, data object bukan, flex script bukan, SP6 atau saya tambahkan ini animation up down. Oke, ditunggu teman-teman, saya agak lupa untuk data picker-nya. Saya coba tambahkan semua dulu. Nah, ada namanya DT picker ya. Ini saya ambil, saya nggak tahu tadi mencet yang mana teman-teman. Soalnya seperti ini saja. Kemudian saya butuh button. Sama ya, di sini ada print aja. Kemudian di sini ada tanggal, saya print,
kemudian komennya atau codingnya adalah saya sudah copy paste saja biar cepat teman-teman. Nah, contoh seperti ini ya, kita samakan saja. Ada Crystal Report 1. Crystal Report 1 diambil dari mana? Dari ini, namanya Crystal Report 1. Saya simpan dulu ya, Ctrl S. Oke, lanjut ke selection formula. Sama sih, dia to text. Ini bukan jual, tapi TBL penerimaan, kemudian ada di tanggal terima. Oke, saya cek lagi di sini ya, tanggal terima ya. Kemudian dia CDate-nya DTP ke 1. Ini teman-teman boleh copy paste silahkan. Ini nama laporannya adalah lab harian. Nah, ini Crystal Report 1, report file name, dia ada app.pet ya, app.pet, laporan harian 1. Ini fungsinya untuk teman-teman mengambil, nanti ditaruh di sini, di dalam folder laporan harian ini. Saya akan buka lagi draft D, jual, skill server, pembelian, ini ada di Bindebug ya, tadi ya. Ini tuh ada di Bindebug. Saya copy paste saja, ada lab harian, saya copy, kemudian saya paste di VB6 laporan harian, saya paste di sini. Oke, saya akan jalankan. Tanggal 28 saya print. Oke, dia tambah TBL penerimaan, benar nggak sih TBL penerimaan? TBL terima, bukan penerimaan, salah saya. Ini TBL terima. Saya end dulu, saya jalankan. Nah, sama ya, 28. Oke, kita pindah ke tanggal 27 print, sama ya, 27 saja yang muncul. Saya pindahkan ke tanggal 26 print, nggak ada. Kalau saya tambahkan di sini transaksinya, contoh saya tambahkan satu lagi di tanggal sekarang, tanggal 28, ini PO terserah nih. Kemudian saya pilih suppliernya siapa, kemudian saya pilih barangnya, ini 10, saya tambahkan 90 biar nanti ada 100, kemudian ini saya tambahkan 50 ya, seperti ini ya. Saya simpan. Oke, sebelum saya simpan, saya klik OK. Di sini tanggalnya 28, totalnya 1.200.000. Oke, saya ke VB6, saya runkan. Mana VB6 ya? Oh, ini tanggal 28 print. Nah, ini sudah muncul 1.200.000, tanggal 28 juga. Oke ya, cukup menarik teman-teman untuk belajar laporan harian. Inti dari laporan harian adalah teman-teman bisa sudah ada database dan tabel yang isinya terdapat sebuah tanggal, di mana nanti tanggalnya itu boleh dipindahkan untuk testing, kemudian langsung aja dibuat codingnya. Mungkin itu saja teman-teman untuk belajar laporan Crystal Report hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe dulu channel Teh-Tawar, karena masih banyak sekali tutorial yang akan saya berikan kepada teman-teman yang tentunya akan sangat bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan komen dan like di video ini. Oh ya teman-teman, untuk aplikasi penerimaan barang ini saya jual ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan source kodenya, silahkan. Sudah sangat menarik ya. Biasanya saya formnya itu kecil, ini saya perbesar karena ternyata ketika saya meremote teman-teman itu banyak sekali yang desainnya bagus-bagus gitu ya. Saya nggak mau kalah, walaupun saya fokusnya yang penting aplikasi jalan, tapi saya coba di aplikasi penerimaan barang ini saya gunakan untuk yang lebih interaktif. Jadi
teman-teman bisa buat seperti ini ya. Oke, saya jual, silahkan yang berminat silahkan WhatsApp ke saya, ada donasinya. Buat teman-teman yang ingin ada kendala atau ingin bertanya, silahkan WhatsApp saya saja. Saya available buat teman-teman yang mungkin curhat atau mengalami error. Silahkan WhatsApp saya aja. Nomor WhatsApp saya ada di banner channel Teh Tawar. Silahkan ke halaman utama atau klik gambar logo saya Teh Tawar, itu langsung diklik, nanti akan diarahkan ke halaman utama. Di situ ada alamat email sama nomor WhatsApp. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.